kita dari tadi lewat sini lagi ya?" Ucapan itu membuat tangan supir travel tersebut gemetar. Jalan gelap yang sama, tikungan yang sama, dan pohon besar yang sama kembali muncul untuk ketiga kalinya. GPS menunjukkan jarak hanya 10 menit ke tujuan, tapi waktu terus berjalan tanpa arah. Kabut semakin tebal, sinyal menghilang, dan suhu di dalam mobil terasa dingin menusuk. Saat itulah salah satu penumpang berteriak histeris karena melihat sesuatu berdiri di pinggir jalan. Perjalanan wisata itu pun berubah menjadi teror yang tak pernah ia lupakan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Perjalanan Horor Misteri, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan sisi gelap perjalanan manusia. Di video kali ini, saya akan membagikan sebuah cerita yang bukan hanya menyeramkan, tapi juga penuh pelajaran. Sebuah pengalaman horor nyata yang dialami oleh seorang supir travel saat mengantar rombongan wisata melewati jalur alternatif di kawasan Puncak. Perjalanan yang seharusnya menyenangkan, penuh tawa dan harapan liburan, justru berubah menjadi mimpi buruk yang sulit dilupakan. Cerita ini bukan hasil karangan, melainkan pengalaman yang meninggalkan trauma mendalam bagi mereka yang mengalaminya. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, saya ingin mengajak kalian semua yang baru menemukan channel ini maupun yang sudah setia mengikuti untuk menekan tombol subscribe, memberikan like, dan membagikan video ini ke teman atau keluarga kalian. Dukungan sederhana dari kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak kisah horor nyata, pengalaman mistis, serta cerita-cerita tak terjelaskan lainnya. Dengan dukungan kalian, saya akan terus berusaha menyajikan konten yang lebih berkualitas, lebih mendalam, dan tentunya lebih mencekam. Sekarang, jika kalian sudah siap, tarik napas perlahan, dan mari kita mulai kisahnya. Pagi itu dimulai seperti hari kerja lainnya bagi Subandi. Sejak subuh ia sudah bersiap, memeriksa kondisi mobil travel yang akan ia gunakan untuk mengantar rombongan wisata menuju kawasan Puncak. Mesin dicek, ban diperiksa, bahan bakar diisi penuh. Semua tampak normal, tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan berubah menjadi pengalaman paling mengerikan sepanjang kariernya sebagai sopir. Sekitar pukul 9 pagi, rombongan wisata mulai berkumpul. Ada keluarga kecil, pasangan muda, dan beberapa orang yang tampak baru pertama kali pergi berlibur bersama travel. Suasana di dalam mobil cukup ramai. Tawa, obrolan ringan, dan rencana liburan terdengar silih berganti. Subandi sendiri sudah hafal rute menuju Puncak, namun ia juga tahu betul bahwa jalur utama hampir selalu macet, apalagi di akhir pekan. Saat perjalanan dimulai, kemacetan mulai terlihat dari kejauhan. Kendaraan mengular, klakson saling bersahutan, dan kecepatan mobil nyaris tidak bergerak. Salah satu penumpang menyarankan jalur alternatif yang katanya lebih cepat dan sepi. Subandi sempat ragu, namun aplikasi peta di ponselnya juga menunjukkan rute yang sama. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan mengambil jalur tersebut. Awalnya jalur alternatif itu tampak meyakinkan. Jalan memang lebih sempit tapi masih beraspal. Pepohonan hijau di kiri dan kanan membuat suasana terasa sejuk. Udara pegunungan mulai terasa masuk melalui celah jendela. Beberapa penumpang bahkan memuji pilihan jalan tersebut karena terasa lebih nyaman dibanding macet panjang di jalur utama. Namun semakin jauh mereka melaju, suasana perlahan berubah. Jalan mulai menanjak curam dan berkelok tajam. Rumah-rumah warga semakin jarang terlihat. Hanya hutan dan semak lebat yang menemani perjalanan. Sinyal ponsel mulai melemah, meski Subandi masih belum terlalu khawatir. Ia yakin jalur ini hanya sedikit memutar sebelum kembali ke jalan besar. Tanpa disadari, langit yang tadinya cerah mulai tertutup awan kelabu. Cahaya matahari redup lebih cepat dari perkiraan. Jam di dashboard menunjukkan waktu masih sore, namun suasana terasa seperti menjelang malam. Di titik inilah, perasaan aneh mulai muncul di benak Subandi. Perasaan yang belum ia sadari sepenuhnya, bahwa keputusan kecil tadi akan membawa mereka ke perjalanan yang tidak seharusnya dilewati.
Semakin jauh mobil travel itu melaju, semakin jelas bahwa jalur alternatif yang mereka pilih bukanlah jalan biasa. Aspal mulai retak di beberapa bagian, bahkan di titik tertentu berubah menjadi jalan sempit berbatu. Setiap kali mobil melewati lubang, suara benturan menggema aneh, seolah terdengar lebih keras dari seharusnya. Subandi mulai menurunkan kecepatan, fokus penuh pada kemudi, sementara tangannya terasa semakin dingin meski AC sudah dimatikan. Kabut turun perlahan, awalnya tipis seperti asap, lalu semakin lama semakin tebal. Jarak pandang menyempit drastis. Lampu depan mobil hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan, dan selebihnya hanyalah putih pekat yang menelan pandangan. Pepohonan tinggi di kanan dan kiri jalan terlihat seperti bayangan hitam yang menjulang, diam namun terasa mengawasi setiap pergerakan mereka. Suasana di dalam mobil berubah. Obrolan yang tadi ramai kini perlahan menghilang. Penumpang mulai berbicara dengan suara pelan, bahkan beberapa memilih diam. Seorang ibu memeluk anaknya lebih erat, sementara seorang pria paruh baya terus menatap keluar jendela dengan wajah tegang. Subandi bisa merasakan kegelisahan itu, meski tak satu pun berani mengucapkannya secara terang-terangan. Yang membuat Subandi semakin tidak nyaman adalah perilaku GPS di ponselnya. Arah penunjuk tiba-tiba berputar, garis rute menghilang, lalu muncul kembali. Berkali-kali, aplikasi itu mengatakan putar balik, lalu beberapa detik kemudian berubah menjadi lurus terus. Padahal, jalan yang mereka lewati terasa sama, seolah tidak pernah benar-benar berpindah tempat. Beberapa menit berlalu, tapi pemandangan tidak berubah. Tikungan demi tikungan terasa identik. Pohon besar di sisi jalan muncul lagi, padahal Subandi yakin mereka sudah melewatinya sebelumnya. Ia mencoba menenangkan diri, menganggap mungkin hanya perasaannya saja. Namun ketika melihat jam, dadanya mendadak sesak. Waktu terasa berjalan terlalu lama untuk jarak yang seharusnya sudah dilewati. Tiba-tiba, salah satu penumpang memecah keheningan. "Pak, kok hawanya dingin banget ya?" Padahal jendela tertutup rapat. Subandi tidak menjawab. Ia merasakan hal yang sama. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk, seperti merambat keluar tulang. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis samar tercium di dalam mobil, meski hujan sama sekali belum turun. Saat itulah, radio mobil yang sejak tadi mati mendadak menyala sendiri. Suaranya tidak jelas, hanya desisan dan potongan suara seperti bisikan yang terputus-putus. Subandi refleks mematikannya, jantungnya berdegup semakin kencang, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Di kejauhan, lampu kecil terlihat samar di tengah kabut. Harapan sempat muncul, mungkin itu rumah warga. Namun semakin didekati, lampu itu justru menghilang seakan ditelan kabut. Beberapa penumpang mulai berdoa dengan suara bergetar. Pada saat itulah, Subandi sadar, ini bukan sekedar jalur alternatif yang salah. Ada sesuatu yang tidak menginginkan mereka lewat, dan perjalanan ini perlahan berubah menjadi pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mobil melaju perlahan menembus kabut yang kini terasa semakin berat, seolah udara di sekitar ikut menekan dari segala arah. Setiap tarikan napas terasa dingin dan pendek. Subandi menajamkan pandangannya ke depan, berusaha mencari tanda kehidupan, rumah, lampu jalan, atau setidaknya pantulan cahaya kendaraan lain. Namun yang ada hanyalah jalan sempit berkelok dan bayangan pepohonan yang diam membisu. Saat memasuki sebuah tikungan tajam ke kiri, lampu depan mobil tiba-tiba menangkap sesuatu yang berdiri di pinggir jalan. Subandi refleks menginjak rem. Mobil berhenti mendadak, penumpang tersentak ke depan, beberapa langsung berteriak kaget. Di balik cahaya lampu, terlihat sosok perempuan berdiri membelakangi jalan. Tubuhnya kurus, mengenakan pakaian putih kusam yang menjuntai hingga menutupi kaki. Rambutnya panjang terurai, menutupi seluruh wajah.
Ia berdiri terlalu dekat dengan aspal, terlalu diam untuk disebut manusia biasa. "Pak, itu siapa?" Suara seorang penumpang bergetar, hampir seperti berbisik. Subandi tidak langsung menjawab. Tangannya mencengkram setir, matanya terpaku ke depan. Ia berharap sosok itu akan menoleh, berjalan, atau setidaknya memberi tanda kehidupan. Namun tidak ada gerakan, tidak ada suara, bahkan daun di sekitarnya pun tidak bergoyang. Detik demi detik terasa seperti menit. Seorang penumpang wanita mulai menangis pelan. Yang lain membaca doa dengan suara terputus-putus. Subandi memberanikan diri mengedipkan mata, lalu menyorotkan lampu lebih terang. Dan pada saat itulah, sosok itu menghilang. Bukan berjalan pergi, bukan berbalik arah, lenyap begitu saja. Teriakan pecah di dalam mobil. Beberapa penumpang histeris, ada yang memukul-mukul kursi, ada pula yang memohon agar Subandi segera memutar balik. Jantung Subandi berdetak kencang hingga telinganya berdenging. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Oke, tenang semua," katanya meski suaranya sendiri bergetar. Ia menginjak gas, mobil kembali bergerak. Namun belum sampai 10 meter, salah satu penumpang di kursi belakang berteriak lebih keras dari sebelumnya. "Pak, di spion!" Subandi melirik kaca spion tengah. Seketika napasnya tercekak. Di belakang mobil, sosok perempuan itu kembali terlihat, berdiri tepat di tengah jalan, kini menghadap ke arah mereka. Rambutnya masih menutupi wajah, namun kali ini tubuhnya tampak sedikit condong, seolah mendekat. Subandi langsung menginjak gas lebih dalam. Mesin meraung, tapi kecepatan mobil tidak bertambah signifikan, seolah ada yang menahan dari belakang. Beberapa penumpang menutup mata, yang lain berteriak menyebut nama Tuhan. Suasana berubah kacau, tangis, doa, dan kepanikan bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, lampu mobil berkedip, dashboard redup sesaat. Dalam momen singkat itu, Subandi melihat sosok di spion semakin dekat, jaraknya tidak wajar untuk kendaraan yang sedang melaju. "Jangan lihat ke belakang!" teriak seseorang. Dengan sisa keberanian, Subandi terus memacu mobil. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, lampu kembali stabil. Ia melirik spion sekali lagi. Kosong. Tidak ada siapapun di belakang. Mobil melaju dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada yang berani bicara. Semua tahu, apapun yang baru saja mereka lihat bukan hal yang seharusnya ditemui di jalan biasa. Dan yang paling menakutkan, itu mungkin belum selesai. Setelah penampakan itu menghilang dari kaca spion, Subandi berharap teror telah berakhir. Namun, harapan itu runtuh perlahan saat ia menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan. Mereka tidak benar-benar bergerak menjauh. Jalan yang dilalui terasa panjang, tetapi pemandangannya tetap sama. Tikungan, pohon besar, dan batu di tepi jalan kembali muncul, seolah mereka diputar dalam lingkaran tak kasat mata. Subandi mencoba memutar arah. Setir dibelokkan, mobil berbalik, dan mereka melaju ke arah yang seharusnya berlawanan. Beberapa penumpang mulai sedikit tenang, mengira mereka akhirnya keluar dari jalur salah. Namun, ketenangan itu hanya bertahan beberapa menit. Di depan mereka, tikungan yang sama kembali muncul. Pohon besar dengan batang miring itu berdiri di tempat yang persis sama. Bahkan goresan di batangnya terlihat identik. Seketika suasana di dalam mobil berubah tegang. Seorang pria memukul dashboard sambil mengumpat pelan. Seorang ibu mulai menangis tanpa suara. Bahunya bergetar hebat. "Pak, kita muter lagi ya?" tanya seseorang dengan suara hampir putus asa. Subandi tidak menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Jam di dashboard menunjukkan waktu yang tidak masuk akal.
Perasaan sesak merambat ke dadanya. Ini bukan sekedar tersesat. Ini seperti tidak diizinkan pergi. Kabut kini semakin tebal, hampir menyentuh kaca depan. Lampu mobil memantul kembali ke arah mereka sendiri, menciptakan bayangan aneh di dalam kabin. Udara di dalam mobil berubah lembab dan dingin. Bau tanah basah semakin kuat, bercampur dengan aroma amis yang menusuk hidung. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari sisi kanan mobil. Semua orang terdiam. Ketukan itu tidak keras, tapi jelas, seperti kuku yang mengetuk logam. Subandi mematung, tangannya kaku di atas setir. Tidak ada yang berani menoleh ke arah jendela. Nafas mereka terdengar berat dan tidak beraturan. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih cepat. "Pak, jangan dibuka," bisik seorang penumpang dengan suara gemetar. Subandi menelan ludah. Ia tidak berniat membuka apapun, namun rasa takutnya mencapai puncak ketika suara itu berpindah dari sisi kanan ke pintu belakang, lalu ke sisi kiri, seolah ada sesuatu yang mengelilingi mobil. Beberapa penumpang mulai berteriak histeris. Doa dibacakan semakin keras. Ada yang memejamkan mata sambil menutup telinga. Ada pula yang menggigil tanpa suara. Subandi mencoba menyalakan mesin kembali, meski sebenarnya mobil tidak pernah mati. Saat pedal gas diinjak, mesin meraung, tapi mobil hanya bergerak perlahan, seakan tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketukan berhenti mendadak. Keheningan perasa lebih menakutkan dari suara apapun. Lalu, dari arah belakang mobil, terdengar suara langkah kaki di atas kerikil. Perlahan, mendekat. Seseorang di kursi belakang menjerit saat melihat ke kaca spion samping. "Pak, dia ada di belakang!" Subandi tidak perlu bertanya siapa dia. Ia merasakan tekanan di dadanya, seperti ada beban berat menindih. Lampu mobil kembali berkedip. Dalam pantulan kaca, terlihat bayangan samar berdiri tepat di belakang kendaraan. Tidak jelas wajahnya, tapi keberadaannya terasa nyata, terlalu dekat, terlalu mengancam. Di titik inilah, Subandi menyadari mereka telah mencapai klimaks teror. Tidak ada jalan keluar dengan logika. Tidak ada bantuan sinyal. Yang tersisa hanyalah satu hal, berhenti melawan dan mencoba meminta izin. Dengan suara gemetar, Subandi mengucapkan doa, memohon keselamatan, dan meminta maaf jika tanpa sengaja telah melanggar sesuatu. Tangannya bergetar hebat, namun ia terus melafalkan doa itu, diikuti oleh seluruh penumpang di dalam mobil. Kabut mulai berputar perlahan, dan sesuatu di luar sana seolah mulai menjauh. Setelah doa-doa itu terucap, tidak ada perubahan yang langsung terasa. Kabut masih menyelimuti jalan, udara tetap dingin, dan keheningan kembali menekan telinga. Namun kali ini, ketakutan di dalam mobil berubah bentuk. Bukan lagi panik, melainkan pasrah. Semua penumpang menundukkan kepala, memejamkan mata, dan mengikuti doa yang diucapkan Subandi dengan suara lirih namun penuh harap. Beberapa menit berlalu, atau mungkin lebih lama, tak seorang pun tahu pasti. Waktu seolah kehilangan makna di tempat itu. Hingga perlahan, Subandi merasakan sesuatu yang berbeda. Tekanan di dadanya berkurang. Udara di dalam mobil tidak lagi terasa berat.
Bau amis yang sejak tadi tercium perlahan menghilang, digantikan aroma tanah basah yang lebih alami. Kabut mulai menipis. Awalnya hanya sedikit, lalu semakin jelas. Di depan mobil, jalan yang tadinya sempit dan berkelok perlahan berubah. Aspal terlihat lebih rata. Di kejauhan, cahaya kekuningan muncul, lampu rumah warga. Pemandangan itu membuat beberapa penumpang terisak lega. Ada yang langsung bersyukur dengan suara gemetar. Ada pula yang hanya diam sambil menghapus air mata. Subandi menyalakan mesin dengan hati-hati. Mobil bergerak lebih ringan dari sebelumnya, seolah beban yang menahan telah dilepaskan. Saat mereka melaju, tidak ada lagi tikungan yang berulang, tidak ada pohon besar yang sama, dan tidak ada bayangan di kaca spion. Jalan itu akhirnya membawa mereka keluar menuju jalur utama puncak. Saat mereka benar-benar tiba di jalan besar, Subandi melirik jam di dashboard. Angkanya membuatnya terdiam lama. Waktu menunjukkan pukul 23.30 malam. Padahal, menurut perhitungannya, kejadian terakhir sebelum tersesat terjadi sekitar pukul 7 malam. Tidak ada yang bisa menjelaskan kemana waktu itu menghilang. Mobil berhenti sejenak di pinggir jalan. Tidak ada yang langsung turun. Semua masih mencoba menenangkan diri, memastikan apa yang mereka alami benar-benar telah berakhir. Seorang penumpang berkata pelan, "Kita dikasih jalan keluar, bukan karena kita pintar, tapi karena kita minta izin." Kalimat itu menancap kuat di benak Subandi. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi mengambil jalur alternatif yang asing secepat apapun kelihatannya. Ia juga selalu mengingatkan penumpangnya untuk berdoa sebelum perjalanan dimulai. Bagi Subandi, pengalaman itu bukan sekedar teror, melainkan peringatan bahwa ada hal-hal di luar nalar manusia yang harus dihormati. Perjalanan itu memang selesai. Namun jejak ketakutannya akan selalu menjadi pengingat bahwa tidak semua jalan diciptakan untuk dilalui tanpa izin. Perjalanan yang dialami Subandi dan para penumpangnya mengajarkan kita satu hal penting, bahwa tidak semua jalan yang terlihat cepat dan mudah benar-benar aman untuk dilalui. Dalam hidup, ada kalanya kita terlalu percaya pada logika, peta, dan perhitungan manusia, hingga lupa bahwa ada hal-hal di luar jangkauan nalar yang patut dihormati. Terutama saat kita melewati tempat asing, alam yang sunyi, dan wilayah yang mungkin memiliki aturan tak tertulis. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Selalu awali perjalanan dengan doa, jaga sikap, dan jangan meremehkan firasat. Jika hati sudah merasa tidak nyaman, lebih baik berhenti dan berpikir ulang daripada memaksakan diri demi cepat sampai tujuan. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dukungan kalian, baik berupa subscribe, like, komentar, maupun share, sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Dengan dukungan kalian, saya akan terus menghadirkan kisah-kisah horor nyata, pengalaman mistis, dan cerita penuh makna lainnya. Saya pamit undur diri. Jaga diri kalian dimanapun berada. Dan sampai jumpa di video horor berikutnya.